Siapa sih yang gak pengen dapat rumah maksimal dengan budget seminimal mungkin? Tak rasa semua orang pengen ya. Dan kali ini kamu bisa dapat kok. Rumah di kawasan Anadharma Permai ini menawarkan semua yang kamu pengen. Karena dengan budget mulai dari 2M-an, kamu bisa dapat rumah dengan fitur yang feelingnya tuh kayak rumah 5M-an. Nih, lihat ya, ada 2 rumah ready dengan ukuran 7x17 dan 7x24 yang udah punya fasa 1 modern minimalis. Tapi bukan itu nilai plusnya. Yang plusnya adalah semuanya punya fitur amazing di bagian dalam yang akan kamu nikmati sebentar lagi di video satu ini. So, tonton sampai habis ya. Jadi ada 2 rumah nih, dari 4 rumah udah sold 2. Sisa 2 unit yang punya dimensi 7x17 dan 7x24. Kawasannya ada di Anadharma Permai, tapi yang bikin keren dan kenapa kok bisa sold out padahal masih proses finishing loh. Ternyata bagian dalamnya itu yang punya dimensi itu gede-gede. Ukurannya jumbo-jumbo, maksimal, nggak kerasa kalau kayak beli rumah 2M-an. Secara fasad kita udah punya penampakan yang modern dengan penataan yang cukup asik juga. Yang ini 7x17 dan sebelah sini adalah 7x24 ya. Lebih banyak 7 meter ke bagian dalam. Nah, aku mau bahas dulu untuk yang 7x17 dengan angka 2M-an tuh kayak gimana sih? Karena secara nih, ini yang paling demen orang-orang suka. Murah, tapi dapatnya maksimal. Nah, depan udah punya space untuk 2 carport seperti ini, udah punya fitur berpagar juga. Secara road jalan, teman-teman boleh perhatiin, road jalannya juga udah menggunakan aspal dan juga udah punya kelebaran itu kurang lebih 2,5 mobil. Nah, kira-kira bagian dalamnya seperti apa? Kita cek bersama. Selamat datang di rumah yang tulisannya 2M-an, tapi fitur-fiturnya 5M-an. Nah, ini yang perlu kamu kasih tahu. Pertama, simple tapi nice banget, pintu solid wood ya. Tapi smart lock-nya udah pakai yang model face recognition, which is itu biasanya baru ada di rumah yang budgetnya 5M-an. Tapi memang rumah ini menawarkan fitur yang premium dan lokasinya ada di tengah kota. Boleh dibilang kawasan lama, tapi bagian dalam rumah, nah ini nggak mungkin kamu sangka lagi. Ini adalah bagian dalam rumah yang sekali lagi aku ingatkan ya, lebarnya 7. Kok nggak kerasa? Betul, ini nggak kelihatan kayak rumah lebar 7 karena ruang keluarganya yang punya dimensi maksimal ditambahin dengan ceiling tingginya itu 3,8 meter. Jadi feelingnya itu nggak kerasa kayak rumah yang 2M-an ataupun lebar 7. Fitur-fiturnya ini loh, bonus-bonus kelebihan spesifikasi sehingga kita bisa ngerasa kok enak ya. Dan inilah kelebihan rumah yang satu ini. Nah, untuk area ruang keluarga sendiri, teman-teman bisa cek feel-nya gede banget. Tukeran posisi ya sama kameramen di situ. Kelihatan kan? Ini adalah area living roomku yang bisa punya space gede dan nggak neko-neko. Di sebelah sini aku pasangin untuk space area entertainment alias TV. Why not? Ditambahin lagi space untuk area sofa atau meja makan juga masih oke. Atau bahkan nih kamu mau tuker dari area TV-nya dipasang jadi satu area built-in di bawah tangga, nggak ada masalah. Karena memang luas, sekat, jadi kamu mau karya jadi apapun masih sangat oke loh. Nah, dan ruangan-ruangannya kamu bisa lihat, semua ruangan itu nggak ada yang terbuang. Semua dimensi jadi maksimal. Contohnya yang pertama nih ya, adalah satu area kamar tidur. Curhatannya di area kamar tidur kalau rumah 2M-an, curhatannya nih, kok aku kalau kamar mandi harus keluar? Oke. Nah, kamar tidurnya dimensinya standar di angka 3,3 meter. Cukupan lah ya. Kita juga punya jendela aktif, kita bisa buka ke bagian depan sehingga jadi sumber sirkulasi. Udah kelihatan backlight banget, nggak ada masalah. Supaya kamu tahu cahayanya memang seterang itu. Nah, tapi kalau curhatannya adalah tidak ada kamar mandi dalam, itu harus ditarik ulang. Karena kita punya sistem connecting bathroom di rumah yang satu ini. Rumah ini punya satu area kamar mandi yang bisa diakses dari 2 pintu. Yang pertama, masuk aja dulu nih. Ini adalah area showernya, sehingga kelihatan untuk penempatan kamar mandinya. Dimana teman-teman dari area shower, kita kan pintu aksesnya dari
area kamar tidur sebelah sini nih, ya kan? Kita juga bisa akses menuju ke area ruang keluarga dari sebelah sini. Jadi connecting bathroom bisa jadi sumber atau solusi buat kamu yang ingin kamar mandi dalam di bagian lantai satunya. Asik gak sih? Nah, keren ya? Udah kelihatan keren gak sih? Nah, itu fitur yang pertama. Idenya cukup mahal banget. Ruangan yang enak kayak gini juga kerasa sangat bagus banget. Dan dengan ruangan yang tadi, kamar tidur yang cukup nice, kita juga punya satu area servis. Area servisnya pun juga terpisah. Sebelah sini adalah area dapur. Nah, area dapurnya boleh aku bilang cukup lega, cukup besar, jadi kita bisa masak dengan enak di sebelah sini. Dari area sink, area penataan, dan juga area top table masak di sini. Kompornya kita juga dimanjain dengan jendela aktif sebagai sumber sirkulasinya. Jadi rumah 2M tuh nggak melulu harus pakai dapur kering di bagian dalam. Kita punya dapur terpisah masih kan. Nah, oke. Sebelah sini kita juga punya satu area servis lagi, yaitu adalah area taman kering yang ada di sebelah sini. Dan di area taman kering ini pun kita juga bisa fungsiin sebagai jadi area jemuran, ataupun kamu juga jadiin jadi area gudang kalau kamu nggak pakai ART. Karena di sebelahnya sudah tersedia satu kamar untuk penempatan kamar ART dan juga kamar mandi ART. Asik kan? Nggak kerasa kan kayak rumah 2M-an, tapi fiturnya komplit banget. Oke. Nah, teman-teman kalau mau perhatiin bagusnya apa lagi, teman-teman bisa cek di bagian atas. Sekarang kita lihat ya, di area langit-langitnya ini rumah harganya murah, tapi speknya nggak murahan. Karena di atas sudah banyak banget permainan drop ceiling, banyak banget permainan hidden lamp, dan juga seamless gap warna hitam. Spotlight lampu titiknya nggak pakai ngirit, semuanya dapat titik lampu banyak, sehingga rumah ini jadi kelihatan terang banget, dan memang sekali lagi jadi kerasa ngemahalin. Nah, kita mau lihat lagi untuk area anak tangga. Anak-anak tangga ini adalah rahasia ketiga. Kenapa kok rumah ini jadi kelihatan bisa gede ya? Karena penempatan tangganya maksimal, dipasang di samping ujung bagian rumah, sehingga nggak makan space di bagian dalam, tapi juga kita bisa dapat akses menuju lantai 2. Triknya di sini, dan juga finishingnya juga nggak kaleng-kaleng. Secara railing kita pakai railing besi, dan juga kita udah pakai handle kayu supaya kelihatan manis. Penataan flooring anak tangga juga udah dibedakan menggunakan granite warna abu-abu, sehingga kelihatan cukup cantik. Nah, nggak cuma itu, di sebelah sini ternyata kalau teman-teman mau perhatiin, ikut aku nih, ya kan? Kita juga masih dimanjain dengan fitur skylight di bagian atas, sehingga bisa kelihatan bagus untuk penataan rumahnya. Penasaran nggak kamu untuk lantai 2-nya gimana? Yuk kita cek sekarang. Oke, sekarang di area tangga. Tangga yang maksimal ini ketemu langsung sama area lantai 2. Lantai 2 full. Aku bilang full karena kita nggak buang-buang space lagi untuk area ruang keluarga. Memang kita harus manfaatin nih lebar 7x17, kita mau punya kamar yang kerasanya gede. Jadi ruang keluarga memang diakomodasi di lantai 1 ya. Lantai 2 itu ada beberapa kamar, salah satunya kamar mandi. Kamar mandi ini kamar mandi sharing untuk kedua kamar anak. Nah, kamar mandinya pun dimensinya cukup gede, dimana udah punya fitur skylight juga sampai di atas. Nah, untuk area shower, area sanitary, dan juga area wastafel semuanya udah pakai Toto ya. Yang lebih keren lagi, kalau teman-teman perhatiin semuanya itu udah pakai kaca seperti ini, jadi nggak perlu lagi beli kaca karena di setiap pintu kamar mandi udah include sama satu area kaca. Nah, untuk area ruangan lantai 2-nya ini full jadi area 3 kamar. Ceilingnya tetap kerasa tinggi. Kamar anaknya ada 2 seperti yang ini. Di sini kamar anaknya dimensinya lebih gede ya, kurang lebih dimensinya sekitaran 3 kali 4 meter. Lebih nih, lebih 3 kali 4,5 meter. Lebih kerasa gede ya, lebih kerasa lega daripada kamar di bawah. Kalau ngomongin soal ventilasi, nggak usah ditanya, ini udah terang banget, udah kelihatan, apalagi menggunakan cat warna putih, jadi makin kelihatan seger ya untuk ruangannya. Sama, ini adalah kamar anak yang pertama, ketemu lagi sama kamar anak yang kedua, di mana kamar anak yang kedua juga punya dimensi yang kurang lebih sama di sebelah sini. Cukup besar untuk penataannya, untuk ukuran kamar anak ini udah lebih dari cukup. Bagi di 2M-an yang lain, aku rasa kamu nggak dapat kamar anak segede ini. Dan ini juga udah punya jendela aktif yang menggunakan alumini sehingga udah anti rep dan juga menjadi cahaya plus area anginnya. Nah, ke area sini nih, ini yang paling keren karena di sini kamu bisa ketemu sama satu area kamar master yang luar biasa. Nih, jadi secara penataan untuk kamar masternya lebarnya itu
kurang lebih di sekitaran 4 kali 6 meter. Betul, kamu nggak salah. Ini ruangan 4 kali 6 meter, di mana area kamar utama bisa kerasa sangat lega banget kayak gini. Dan penataannya cukup mewah. Kamu perhatiin satu persatu, aku detailin satu-satu. Nah, untuk area ranjang, kamu bisa taruh di sebelah sini. Mau pasang ranjang 2 kali 2, no worries guys, aman. Sangat bisa banget. Bahkan ekstra nakas di sisi kanan dan sisi kiri juga sangat mumpuni. Karena kita punya lebar nih 4 meteran. Nah, untuk area tengah-tengahnya kamu juga bisa manfaatin jadi satu area wall panel, ya kan? Di sini kamu bikin backdrop, ya kan? Kemudian kamu pasang untuk satu area televisi, di mana seluruh electricalnya udah ready seperti ini. Jadi udah disediain ini untuk kabel-kabelnya supaya nggak perlu tarik-tarik lagi, udah bisa jadi satu area TV dengan kamu pasang partisi di sebelah sini. Kalau di sini kamu pasang partisi, sebelah sininya kamu bisa manfaatin jadi area wardrobe atau walk-in closet. Nah, walk-in closet bisa kamu pasang letter L di sebelah sini, ya kan? Untuk tambahan-tambahan meja masih bisa dikaryain. Yang pertama, kamu mau punya meja rias atau meja kerja di sebelah sini juga masih oke. Atau bahkan kalau kamu suka bajunya banyak, di area sini kamu bikin full kabinet lagi juga masih oke. Karena lebar ranjangnya masih cukup banget. Untuk area meja belajar atau meja rias, kamu bisa pasang di sebelah sini juga masih sangat oke, ya kan? Dan di area sini juga kamu masih punya sedikit mini area balkoni supaya kamu bisa nyantai-nyantai di sebelah sini. Ini juga masih oke banget. Jadi ruangannya cukup luas banget, cukup kerasa dan cukup akomodir banget. Dengan budget 2M bisa dapat rumah kayak gitu, bener-bener gila banget. Tapi nggak selesai, aku mau bahas lagi untuk area kamar mandi dalam. Jadi karena ini master bedroom, tentunya kita punya area kamar mandi dalam yang spesial. Kamar yang udah punya private bathroom, dimana secara dimensi juga cukup lega. Permainan warna putihnya granita juga cukup cantik. Dan aku juga baru notice kalau dari tadi di area shower kita tuh menggunakan batu granit yang udah keset kayak gini, sehingga ini anti selip, jadi nggak mudah kepleset. Nah, secara kamar mandinya juga enak, ukurannya juga sangat mantap banget.